menggugah kesadaran taat pajak bagi prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu di atas kapal Angkatan Laut. Babin Potmar Lanal Banyuwangi maksimalkan perannya di tengah masyarakat pesisir melalui berbagai kegiatan. Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo, Mangunkarso, Tutpuri, Handayani. Hello netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Uli dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam Levi News edisi Selasa 15 Februari 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Menggugah kesadaran taat pajak bagi prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu di atas kapal Angkatan Laut. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak tidaklah mudah. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu Kolonel Marinir Martin Luther Ginting selamat cukup kreatif dengan mengundang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu Bangun Nur Cahya Kurniawan beserta staf untuk menggugah kedisiplinan prajurit dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dan pelaporan surat tanda pajak atau SPT di atas kapal Angkatan Laut KAL Talise. Berdiskusi banyak hal seputar pajak dengan suasana yang hangat cukup menarik perhatian, sehingga para prajurit lebih memahami prosedur pelaporan SPT dan pentingnya kedisiplinan melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Kegiatan ini sangat positif untuk menjalin sinergitas TNI Angkatan Laut dengan instansi lain di wilayah setempat. Babin Potmar Lanal Banyuwangi maksimalkan perannya di tengah masyarakat pesisir melalui berbagai kegiatan. Masyarakat nelayan pesisir menyadari akan pentingnya kehadiran Bintara Pembina Potensi Maritim atau Babin Potmar di tengah-tengah masyarakat pesisir sebagai pionir yang mampu menghalang masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memajukan desa pesisir. Seperti halnya di Desa Blimbing Sari, Babin Potmar Lanal Banyuwangi ikut serta membantu pemulihan perekonomian masyarakat desa pesisir di tengah pandemi COVID-19 melalui launching Pondok Apung Kuda Laut Blimbing Sari, sebuah wisata kuliner maritim yang akan besar menjadi destinasi wisata laut di Banyuwangi agar perekonomian masyarakat pesisir bisa terangkat. Sementara itu di lain kesempatan Babin Potmar Pos TNI Angkatan Laut Blimbing Sari Lanal Banyuwangi bersinergi dengan masyarakat maritim yang tergabung dalam kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas Benteng Samudra dan relawan penjaga laut Nusantara atau Rapala Banyuwangi melaksanakan konservasi pesisir pantai dengan menanam cemara, transparansi terumbu karang dan rehabilitasi tukik untuk kelestarian alam laut dan melindungi ekosistem laut agar terjaga dengan baik. Sisir tempat hiburan malam, Polisi Militer Lantamal 4 Tanjung Pinang laksanakan Obsgaptif. Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 4 Tanjung Pinang menggelar operasi penegakan ketertiban atau Obsgaptif yang dipimpin oleh Komandan Polisi Militer Lantamal 4 Tanjung Pinang, Letkol Laut Polisi Militer Dedi Ari dengan Sandi Waspada Wirapari di wilayah Tanjung Pinang. Obsgaptif kali ini memfokuskan pada tempat-tempat hiburan malam atau THM yang berada di wilayah tersebut. Ada 6 titik tempat yang menjadi sasaran, namun tidak ditemukan pelanggaran oleh prajurit TNI Angkatan Laut khususnya. Hanya beberapa pengunjung yang didapati tidak memakai masker saat dilaksanakan Obsgaptif tersebut. Para pengunjung tersebut dihimbau menggunakan masker dan selalu menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi yang belum berakhir ini. Kegiatan ini juga digelar dalam rangka menyambut HUT Polisi Militer Angkatan Laut yang ke-76 tahun 2022. Cari bibit atlet menembak Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung gelar kejuaraan menembak.
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung Kolonel Laut Pelaut Fajar Hermawan menggelar lomba menembak senjata laras panjang dan pistol pada agenda tahunan dan Lanal Bangka Belitung Cup 2022 di lapangan tembak Aju Manggala Bakti Kabupaten Bangka. Ini adalah tahun kedua digelar dan Lanal Bubble Cup. Hal tersebut dilaksanakan guna mencari bibit-bibit penembak asal Provinsi Kepulauan Bangka yang nantinya bisa mewakili ke tingkat nasional bahkan internasional. Selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk silaturahmi antar penembak lokal dan luar daerah yang berasal dari Jakarta, Palembang, dan kota lainnya. Gubernur beserta Forkompimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turut hadir dalam kegiatan tersebut dan mengatakan akan terus berupaya meningkatkan prestasi atlet melalui latihan dan pertandingan untuk mengikuti prestasi seperti halnya pada PON di Papua lalu, yakni memperoleh emas dari cabang olahraga menembak. Disiplin berlalu lintas, Pomal Lantamal 12 Pontianak laksanakan Ops Gaptik bagi prajurit. Polisi Militer Lantamal 12 Pontianak melaksanakan operasi penegakan ketertiban atau Ops Gaptik dalam berlalu lintas bagi prajurit yang dipimpin oleh Komandan Pomal Lantamal 12 Pontianak Letkol Laut Pelaut Musa Hotmatua Sitorus di depan Mako Satro Lantamal 12 Jeruju Kota Pontianak. Operasi Gaptik ini merupakan salah satu upaya TNI Angkatan Laut dalam memelihara serta meningkatkan kedisiplinan prajurit dalam melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan tata tertib kehidupan prajurit dan makin sadar bahwa disiplin itu adalah mutlak diperlukan oleh prajurit, baik disiplin berlalu lintas maupun disiplin dalam kegiatan lainnya. Operasi Gaptik ini akan terus berlangsung selama beberapa hari ke depan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada personil Lantamal 12 Pontianak guna meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas, diantaranya perlengkapan identitas diri prajurit TNI dan PNS. Kegiatan ini juga digelar sebagai rangkaian dalam memperingati HUT Pomal ke-76 tahun 2022. Vaksinasi maritim gencar dilaksanakan di Pangkalan jajaran TNI Angkatan Laut, sedangkan Babin Potmar Lanal Banyuwangi ikut mengawal vaksinasi masyarakat maritim hingga door to door. Pemerintah Desa Blimbing Sari, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi menggelar vaksinasi COVID-19 secara jemput bola atau door to door terhadap warga Dusun Pacemangan, Banyuwangi. Babin Potmar beserta Babinsa dan Babin Kamtipnas setempat turut dilibatkan untuk mengawal tenaga kesehatan berkeliling menyasar warga yang belum mendapatkan vaksinasi. Komandan Pos TNI Angkatan Laut Blimbing Sari Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi yang turut serta dalam kegiatan ini menyampaikan, pelaksanaan vaksinasi secara door to door adalah langkah tepat guna mengejar capaian vaksinasi dengan target 100% dan kami TNI Polri siap mengawal program pemerintah hingga terbentuknya herd immunity bagi masyarakat, khususnya masyarakat maritim. Sementara itu, di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon bertekad menuntaskan vaksinasi dengan menggelar serbuan vaksinasi di Satro Lantamal 9 Halong Ambon. Vaksinasi booster merupakan vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan. Dari Ambon kita menuju Morotai, di mana Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai bersama Dinas Kesehatan setempat menggelar vaksinasi booster guna mempercepat pencapaian herd immunity. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai Letkol Laut Pelaut Amin Wibowo turut menjadi peserta vaksinasi COVID-19 tahap ketiga ini. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara terus-menerus bersinergi dengan instansi lain. Vaksinasi ini diikuti prajurit TNI Polri, Basarnas, serta masyarakat sekitarnya dengan pencapaian target 123 orang tervaksinasi. Sementara itu, tenaga kesehatan Pangkalan TNI Angkatan Laut 12 Pontianak juga menggelar vaksinasi maritim bagi masyarakat bertempat di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. Sengaja vaksinasi digelar di tempat ini agar capaian vaksinasi lebih banyak lagi dan segera memenuhi target dalam rangka membentuk kekebalan komunal masyarakat Kalimantan Barat. Sebanyak 200 dosis vaksin booster disiapkan namun tetap melayani vaksin 1 dan 2 serta vaksin bagi anak-anak yang belum melaksanakannya. Vaksinasi maritim yang digelar tim Satgas Penanggulangan COVID-19 Lantamal 12 Pontianak merupakan tim yang sangat dinanti-nantikan masyarakat setempat dan sudah melaksanakan vaksinasi bagi ratusan masyarakat sepanjang musim pandemi COVID-19 sehingga termasuk sebagai vaksinator penyelenggara tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat.
Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap melaksanakan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Dan tetaplah berada di rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Dan ayo bersama-sama mendukung program pemerintah melalui vaksinasi. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Maritim Jaya, Indonesia maju. Jawal Seva, Jaya Mahe justru di laut. Kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.